pemain Bigetron yang lain. Dan bahkan langsung dengan sangat mudah dieliminasi, tapi ternyata vehicle-nya meledak. Bukan vehicle yang meledak, ada sebuah granat dari Super Manggis sebagai the last man standing, tapi kok malah kena teman-temannya. Granat dari Ryzen memang sangat jahat. Tidak hanya jahat ke lawan, tapi jahat juga ke rekan tim. Saat ini Ryzen harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Karena laki-laki kalau sudah melakukan harus bertanggung jawab. Revive harus dia lakukan. Ya, karena sebagai laki-laki yang dipegang ada dua. Apa tuh? Yang pertama kata-katanya, Yang kedua? janjinya. Cuaks. Bukan yang lain dong. Bukan dong. Tidak ada yang lain. Tapi juga M4-nya bisa dipegang. Kita menyaksikan bagaimana untuk saat ini Boychill ada di air, sulit untuk bisa naik menuju ke area tebing. Pemain-pemain 21 NFT hanya berdoa agar circle terus menuju ke arah air dan juga berdoa semoga first aid atau healing yang dimiliki 21 NFT masih cukup untuk sampai ke late game. Ternyata Jinx kembali ya, kalau kita lihat 21 NFT berharap circle-nya ke air, ternyata enggak ke air. Berenang lagi deh dia. Nggak usah dijelasin Settingan. kata per kata dong, takut ini saya nih. Tuh kan. GPBR Gremory bergerak bersama dengan Macau. Ini yang tadi sempat kita bahas Cijel, kalau GPBR mau survive mereka harus berpikir satu step ke depan, yaitu rotasi. Karena tempat yang mereka dapatkan tadi memang ada di circle, tapi di pojok circle banget. Dan bahkan kalau kita pantau juga dari Ryzen, Super Manggis sudah mendapatkan targetnya di depan sana. Ada ikan-ikan dan kodok yang lagi berenang, diberikan pressure terlebih dahulu dan semuanya loncat ke tebing. Mereka benar-benar menginginkan nyawa dari seorang Boychill. Ya nampaknya instruksi dari Svavel harusnya untuk memilih area bawah, karena kan Svavel ini biasanya ngarahin untuk melakukan sebuah rotasi. Area bawah yang diincar, ada granat yang tadi sudah dilontarkan, ada satu airdrop di area atas tapi sulit untuk diambil. Ya pasti, ini pasti dari Svavel karena itu kan mantan timnya. Oh, NFT. Iya kan? Svavel ingin membuktikan kalau dia bisa lebih bersinar saat dia berada di Bigetron. Pembuktian demi pembuktian itu juga akan segera dilakukan oleh berbagai tim Batman. Terbukti sudah pulang menuju lobby oleh Ryzen. Yap, dan tersisa Boychill saja yang lagi berenang-renang. Kita melihat bagaimana ini zona yang begitu menyulitkan untuk tim yang masih berada di dalam air. Veksi dia mendapatkan satu pulau kecil untuk bertengger. Sementara kita melihat bagaimana dari Gremory mendapatkan satu target di depan sana. Adanya Jar Jar yang sedang berlari-larian dan juga ada satu player lagi dari Enkins terpantau. Tapi nampaknya bakal diincar seorang Heaven, tapping dari seorang Jirai. Begitu menyakitkan, HFX-nya pun rata dipulangkan begitu saja. Enkins secara tidak langsung terbantu oleh Jirai yang visionnya lebih jelas dari area bukit. Membuat Enkins punya waktu untuk melakukan sebuah pergerakan. Tapi di saat Enkins akan bergerak ternyata satu pemain mereka knockdown. Sehingga revive harus dilakukan terlebih dahulu sebelum bergerak. Jesse ternyata dikirim untuk bergerak. Saat ini Mobia juga bergerak. Revive sedang dilakukan oleh Jar Jar nampaknya. Mobia terbakar di sana atau meledak mobilnya. Ada sebuah granat. Gremory melemparkan utility menuju ke area depan. Ya, pergerakan dari Enkins benar-benar tidak nyaman. Apalagi Flyboy, ini berbahaya banget. Flyboy itu bersebelahan, bertetanggaan dengan Gremory. Bertetanggaan yang sangat sadis. Dan bahkan tembakan dari Gremory juga cukup sadis menuju ke arah satu player. Enkins terpantau, Jar Jar masih berusaha untuk berlari-lari lagi. Tapi nampaknya bakal ada follow up dari Flyboy menuju ke arah seorang Jar Jar. Awalnya saya kira Flyboy akan terus nunggu sampai waktu yang tepat, sampai pemain-pemain GPBR tidak sadar, baru Flyboy akan melakukan tembakan mengejutkan GPBR kalau memang ada tim lain di tempat ini. Jadi orang dalam, jadi orang yang punya banyak informasi. Ternyata dengan tembakan informasi didapatkan oleh lawan-lawan dari Flyboy. Ini Flyboy lagi berusaha untuk menjadi impostor menuju ke arah bagian depan sana. Dan ternyata Granite Eliminator, seorang Boychill. Tadi gue nggak lihat dia dapetin siapa. Kayaknya dari WTR, tapi sementara kita bakal fokus dulu dengan yang ada di depan mata kita dari Gremory. Masih terus menghadang. Ini GPBR kayaknya nggak sadar ya kalau ada impostor di kiri mereka. Ya, mereka terus berada di sisi yang lain, tapi ternyata sadar Cijel kayaknya karena granat sudah mulai dilontarkan ke areanya Flyboy. Terlalu jauh, dipantulkan ternyata granat tersebut. Oh, pemain basket pakai pantul-pantul, tapi ternyata ada sebuah tembakan dari Genfos yang mendapatkan seorang Jirai dan jauh di Mato. Last man standing di sini, berusaha untuk bertahan, berusaha untuk menambah kembali eliminations. 4 elimination sudah dikantongi Genfos untuk Aura. Iya, dan 4 elimination tersebut adalah total yang dimiliki Aura. Keinginan setidaknya untuk mereka bawa pulang menuju Papua Barat. Sebuah hasil yang diimpikan pastinya. Dan saat ini kita menyaksikan bagaimana Ryzen naik lagi menuju ke arah tebing, tapi terlihat dari Flakido. Dan Ryzennya down. Berarti tersisa satu. Enggak, udah habis. BTR habis. Sisa Pygmy, BNW sama Enkins. Enkins lo masih 4 cuy.
Enkins bisa membuka keran WWCD mereka. Kalau Enkins gagal, BNW juga bisa membuka keran WWCD mereka. Atau justru Pikmi yang menjadi pelakor, menjadi pihak ketiga. Apakah memang pengalaman yang akan berbicara di situasi seperti ini, di saat late game, di saat masing-masing player sudah mengandalkan individual skill. Saat kita lihat juga Mobia melakukan tembakan pertama dan Geo tertangkap mudah, terlalu mudah untuk pemain-pemain Enkins. Ini seru, ini bakal seru banget karena posisinya adalah dari BNW sudah sangat tidak diuntungkan. Tersisa 2 player saja dari BNW, Enkins bakal cukup pede untuk menggerebek area ini. Langsung bergerak dengan sangat cepat, Battle of Papan Bawah. BNW melawan Enkins. Ayo adik-adik, tulis di kolom komentar, siapa yang akan mendapatkan WWCD? Ya, sebuah mimpi pemuda-pemuda Papua Barat, mimpi untuk bisa mendapatkan WWCD, setidaknya 1 WWCD saja untuk bisa mengangkat performa mereka, untuk bisa melebihi poin dari BNW. Kalau Enkins dapat WWCD di sini, kemungkinan besar Enkins bisa menyalip BNW di hari ini. Ya, karena posisi mereka tetanggaan kan, Ya. di papan bawah. Tapi kalau kita pantau dari Barry juga tidak mau melepaskan WWCD tersebut.